Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi bersama Pak Giri. Nah, kali ini teman-teman, kalian berada di ruangan kamar saya seperti ini, kemudian saya dihiasi oleh batik. Jadi, hari ini saya cuma mau menceritakan bagaimana membuat batik IPA. Tentang IPA sedikit ya, teman-teman, karena saya mau bercerita, berbagi pengalaman ya. Baik. Nah, teman-teman di rumah, pelajaran IPA khususnya fisika seperti ini, ketika anak-anak atau teman-teman ada yang tidak suka lihat rumusnya aja sudah males. Tetapi saya untuk kali ini mencoba mengkolaborasikan antara IPA dengan seni budaya. Nah, teman-teman di rumah, IPA yang mengajar kebetulan saya, kemudian seni budaya saya punya teman namanya Pak Endri di sekolah, itu luar biasa gambarnya. Kemudian saya juga diskusi gimana kalau kita kolaborasikan ya untuk pelajaran ini supaya kita di situasi seperti ini eh, anak-anak membuat keterampilan yang sungguh menarik dan nilainya bisa kita nilai dari dua mata pelajaran antara IPA dengan seni budaya. Nah, maksudnya di keterampilan nih teman-teman di rumah ya. Seperti itu, asik ya. Kemudian hasilnya seperti ini kira-kira ya. Kalau saya gambar seperti ini, tapi teman-teman di rumah saya minta membuat batik. Kemudian anak-anak di rumah saya minta membuat batik. Lalu batiknya itu boleh batik tulis, boleh batik semacam ini, jadi motif yang diulang-ulang. Lalu teman di rumah, teman-teman di sekolah saya atau murid-murid saya itu kemudian suruh mengaplikasikannya dalam bentuk batik beneran. Yang ngajarin siapa? Bukan saya, tetapi Pak Endri, karena saya cuma memberikan materi ya, begitu. Hanya kebetulan teman-teman saya suka sedikit gambar ya, seni itu saya termasuk senang semacam ini. Nah, ini kebetulan saya punya potongan pintu nih, potongan pintu, potongan-potongan, tapi pintu itu dimakan rayap, lalu saya pergunakan di sebaliknya untuk gambar ya, untuk seperti ini. Ini terbuatnya dari melamin pintu itu, jadi pas banget lah kita untuk gambar-gambar. Nah itu ya, ini pintunya ini bolong karena sudah saya copot. Lalu saya membuat batiknya gini nih. Motif batiknya tadi fisika atau IPA. Ini sebenarnya namanya hambatan ya. Ini hambatan. Hambatan itu ada yang gambarnya seperti ini, ada yang gambarnya seperti ini kayak gergaji. Ini namanya hambatan. Loh, coba kalau nggak yang tidak seneng ya kan pasti tidak mau. Tapi kalau membuat batik ini mungkin akan lebih menarik bagi teman-teman di rumah. Nah, gini, kemudian ini juga hambatan. Kemudian ini rangkaiannya, nih kalau kita lihat nih hambatan ini saya sambung-sambung. Ini ada lampu, ini ada hambatan, ada lampu, ada hambatan dan sebagainya. Lalu di sini setiap batik saya punya maksud sendiri. Misalnya ini, kok dipasangnya di sini? V ini. V itu adalah voltmeter. Jadi kita memasangnya memang harus paralel. Berbeda dengan A ini. A ini memasangnya seri. Maka saya memasangnya di sini sehingga tidak mengurangi fungsi sebenarnya. Nih, seperti ini ya. Gitu ya teman-teman di rumah. Sehingga tidak fungsinya tadi jangan lupa tidak dihilangkan ya. Lah. Lalu ini ada segitiga tadi nih. Segitiga itu awalnya saya bingung mau saya kasih apa ya. Oh, tapi ternyata ini bisa diisi rumus. Motifnya rumus ini, V sama dengan I kali R, V sama dengan I kali R dan sebagainya. Jadi dibuat segitiga seperti itu ya teman-teman di rumah. Oke, saya lanjutkan ceritanya ya. Ceritanya mungkin bisa menjadi inspirasi penjual batik nih. Nah ini, lalu nggak apa-apa ya, kita namanya berbagi pengetahuan kok nih. Lalu saya lanjutkan ini teman-teman, ini adalah
rumus dari hukum Ohm sebenarnya. Persamaannya hukum Ohm itu R sama dengan V per I. Lalu saya buat lingkaran atau segitiga ini. Ini V per I kali R, atau V sama dengan I kali R, V sama dengan I kali R, dan sebagainya. Ini saya buat berulang-ulang. Seperti hanya dulu ya. Kalau dulu itu ketika kita membuat kesalahan, kadang guru menghukum atau memberikan sanksi, disuruh nulis berulang-ulang. Nah, kita nggak usah diberi sanksi, tapi kita tulis sendiri dengan kesadaran, maka kita lebih enak sih ya, lebih asik. Apalagi kalau ini diberi warna-warni, akan lebih menarik lagi ya. Batik nggak ada kan yang putih polos kayak gini, wah nggak laku nanti ya. Lalu ini saya tambahkan nih omega di sini. Ini omega. Ini omega. Lalu di sini saya beri penghantar yang lain atau hambatan ya. Hambatan itu selain persegi panjang tadi kotak, dia juga bisa dituliskan seperti ini. Nih, tadi saya menuliskannya seperti ini nih teman-teman. Atau menggambarkannya atau lambangnya di rangkaian. Lalu saya buat seperti ini juga boleh. Nih. Ini. Oke ya. Ini rangkaiannya, kalau kita perhatikan di sini saya punya maksud. Ini rangkaiannya paralel. Lalu ini dengan ini seri, diulang lagi. Ini diulang lagi, ini paralel, ini seri dengan ini. Nah, gitu ya. Ini paralel, ini seri dan sebagainya. Maka akan terbentuk motif yang seperti ini. Nah, berbeda dengan atasnya ini tadi. Ini semua rangkaiannya seri. Ya, ini seri nih. Lihat nih, seri. Gitu ya. Ingat, seri itu pasti dia rangkaiannya nyambung, terus tidak ada cabangnya. Oke, sambil belajar kan? Lalu, teman-teman di rumah, penghantar itu ada dua jenis ya, penghantar kawat dengan penghantar yang sudah jadi atau namanya hambatan. Penghantar kawat itu ya namanya kawat. Kawat itu berupa silinder ya, saya beri contoh. Nah, kawat itu sebenarnya seperti ini, silinder seperti ini. Di sini ada luas permukaannya. Nah, ini yang disebut dengan A. Lalu panjangnya ya disebut dengan L. Lalu hambat jenis itu jenis dari bahannya. Dia terbuat dari tembaga, aluminium, oseng, apa yang lain, tergantung dari row ini ya, hambat jenis. Lalu R itu namanya hambatannya. Jadi ini menggambarkan kawat ya, kawat. Lalu ada lingkaran ini berupa garis-garis, artinya saya beri A, artinya ini luas penampangnya. Lalu ini adalah sebuah panjang kawat, ini saya beri lambang L. Boleh sih teman-teman L-nya tidak seperti itu, tapi menggunakan R kecil gini, L kecil ya. Ini kalau supaya lebih memiliki nilai seni, silahkan saja. Ini. Lalu sebenarnya R itu sama dengan Rho kali L per A, kan rumusnya seperti itu sebenarnya kan. R sama dengan Rho kali L per A. Tetapi ini saya pindah ruas, sehingga di sini akan menjadi R kali A sama dengan Rho kali L. Tidak mengurangi fungsi. Lalu ini saya tulisnya L dan seterusnya. Saya tulis berulang-ulang. Namanya batik cap kalau mungkin ya, seperti itu, atau batik apalah nggak tahu. Ini sehingga kita akan lebih ingat rumus ini. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, penghantar itu selain ada kawat, ada hambatan. Ya, hambatan. Kawat itu termasuk hambatan, lalu ada hambatan tertentu. Ya, bentuknya lorek-lorek ya, seperti tawon ya, begitu. Lalu saya tuliskan di sini. Ini untuk mencari hambatan pengganti dari rangkaian paralel. Nih. Lalu 1 per L tambah 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R dan sebagainya, berapa yang R yang dimaksud. Ya, saya lebih suka seperti ini daripada saya tulis 1 per RP. Wah, itu kelihatan rumusnya ya kan. Kelihatan fisika banget ya. Saya pengen seni banget daripada fisika ya. Nah, selanjutnya ini saya ulang nih. Ini saya ulang di sini. Lalu ini motifnya adalah motif seri. Rumus seri.
R tambah R tambah R tambah R dan sebagainya. Lalu ini yang silinder tadi, lalu di sini yang paralel lagi ya, lanjutannya di sini. Jadi akan terbuat selang-seling. Begitu teman-teman di rumah. Bagaimana? Asik ya? Nah, sekali lagi bahwa fisika jangan digunakan sebagai hal yang paling susah, jangan digunakan sebagai yang pelajaran yang menjadi beban sekali, tetapi bisa digunakan sebagai bahan seni untuk mengembangkan kreativitas seni kita. Begitu ya teman-teman. Mungkin ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu guru juga atau teman-teman di rumah, bahwa ketika mengajar saya tidak menggunakan keterampilan khusus, tapi saya coba kolaborasikan untuk situasi seperti ini atau untuk kemerdekaan belajar kita. Terima kasih dan sukses buat kalian semua di rumah.